Salam mangrover, halo sahabat Matkesem. Seneng banget rasanya kita bisa kumpul lagi di sini. Silakan duduk yang nyaman, tarik napas pelan-pelan, rileks saja. Hari ini kita bakal menyelami satu kisah istimewa dari semesta Matkesem Popapu dan Bogebo. Judul cerita kita kali ini adalah Ili dan Idi terjebak banjir. Tapi ini bukan sekedar dongeng biasa loh. Lewat cerita ini kita akan melihat gimana kebaikan, keajaiban, dan keseimbangan alam itu benar-benar saling mengikat. Yuk kita mulai perjalanan kita. Bagian pertama, hujan di rawa mangrove. Coba deh kalian bayangkan, sebuah sore yang tenang di rawa mangrove yang lebat. Udaranya sejuk banget, terus ada aroma khas tanah basah yang mulai kecium karena rintik hujan pelan-pelan turun menyapa dedaunan. Hujan di rawa mangrove itu sama sekali nggak menyeramkan, justru terasa seperti, simfoni alam yang menenangkan. Nah, di tengah rintik hujan yang menyegarkan itu, hiduplah dua ekor ular bakau kecil yang lucu banget. Kenalkan, ini Ili dan adiknya Idi. Alih-alih sembunyi ketakutan, mereka malah keluar, meliuk-liuk riang di antara akar-akar bakau yang kokoh. Mereka benar-benar menikmati setiap tetes air hujan yang jatuh di sisi kecil mereka. Benar-benar kepolosan yang bikin hati hangat. Tapi ada satu hal kecil yang sangat manis dari keceriaan mereka ini. Sang kakak, Ili, tiba-tiba bilang dengan semangat, "Idi, aku sudah izin ayah dan bunda. Yuk, main hujan." Kalimatnya sederhana banget kan, tapi maknanya dalam loh. Ini nunjukin kalau di balik serunya main hujan, Ili dan Idi adalah anak-anak yang patuh. Mereka paham banget, seaman apapun alam kelihatannya, restu dan izin dari orang tua itu adalah perlindungan nomor satu. Karena sudah pamit, mereka jadi bisa main lepas tanpa rasa was-was. Kita masuk ke bagian kedua, kutukan air bah Bogebo. Sayangnya nih, kedamaian sore itu terpaksa berhenti. Langit yang tadinya cuma gerimis syahdu, tiba-tiba kerasa agak gelap dan mencekam. Udara di sekitar akar mangrove mendadak dingin. Dari balik semak rimbun muncul sosok yang selalu bawa aura kelabu. Ya, dia adalah Bogebo, seorang penyihir manusia tua berwajah jelek yang ekspresinya selalu muak dan masam. Bogebo ini benar-benar gak suka lihat makhluk lain bahagia. Waktu dia lihat Ili dan Idi lagi asik ketawa-tawa main hujan, hatinya langsung panas. Kepolosan dua ular kecil itu malah bikin dia dengki. Dan bukannya pergi, penyihir pemarah ini malah iseng memutuskan buat merusak sore yang indah itu pakai sihir gelapnya. Dengan mata melotot penuh amarah, Bogebo ngangkat tangannya tinggi-tinggi. Terus, dengan suara seraknya yang mecah suara hujan, dia teriak merapal mantra. Bogebo Zam! Astaga, dalam hitungan detik keajaiban gelap itu bekerja. Rintik hujan yang tadinya bersahabat mendadak mendidih dan meluap super cepat. Airnya berubah jadi arus banjir yang deras banget. Alam yang tadinya jadi tempat main yang asyik, seketika diubah sama Bogebo jadi jebakan air bah yang menakutkan. Air bah itu langsung menggulung tempat Ili dan Idi main. Jelas aja dua ular kecil itu kaget luar biasa. Tubuh mungil mereka terombang-ambing arus deras. Sambil panik ketakutan mereka teriak sekencang-kencangnya. "Tolong, tolong, kami terjebak banjir." Bayangin aja jeritan minta tolong dari makhluk sekecil itu di tengah derasnya air bah, benar-benar bikin sedih dengarnya. Mereka nggak berdaya sama sekali ngelawan sihir jahat Bogebo dan air yang terus naik. Syukurlah ada bagian ketiga, keajaiban Peri Popapu. Sahabat Matkesem, untungnya di setiap situasi segelap apapun, pasti selalu ada secercah cahaya. Tepat saat harapan Ili dan Idi nyaris hilang di telan air, tiba-tiba suasana yang tadinya mencekam mendadak dipenuhi cahaya lembut dan hangat. Dari balik pohon, melesatlah sosok mungil yang cantik banget. Yah, itu Popapu. Peri bersayap sekecil liliput ini melayang anggun di atas air yang ganas. Sambil tersenyum, Popapu mengayunkan tongkat ajaibnya yang berkelap-kelip, lalu berseru dengan suaranya yang merdu kayak lonceng. Popakadabra. Dan ajaib, sihir terang Popapu langsung menyapu bersih kutukan Bogebo. Banjir yang tadi mengamuk, pelan-pelan menyusut dan hilang, mengembalikan ketenangan rawa mangrove seperti semula. Lega banget rasanya. Nah, ini dia bagian yang paling memuaskan. Keajaiban Popapu ternyata nggak cuma ngilangin banjir, tapi juga membalikan air bah itu dan ngeguyur tepat di atas kepalanya Bogebo. Biur! Penyihir tua itu langsung basah kuyup dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dia menggigil kedinginan, giginya gemeretak. "Dingin! Blurp! Kau lagi Popapu! Selalu saja ganggu kesenanganku!" Geruntuhnya dengan wajah yang makin kusut.
Akhirnya, dengan langkah gontai menahan malu dan dingin, Bogebo loyor pergi, rawa pun kembali aman tentram. Sekarang, mari kita bahas bagian keempat, peran penting ular bakau. Kisah penyelamatan tadi emang bikin hati kita hangat ya. Tapi tahu nggak, di balik cerita sihir dan peri ini, ada fakta nyata dari alam yang sangat menakjubkan loh. Karakter Ili dan Idi itu bukan sekedar tokoh hayalan. Di dunia nyata, mereka mewakili ular bakau atau ular taliwangsa, yang nama ilmiahnya Boiga dendrophila. Mereka ini beneran ada, dan spesiesnya cantik banget. Sisiknya hitam berkilau dengan corak cincin kuning keemasan yang melingkar di tubuhnya. Dan habitat asli mereka emang di rawa mangrove, bergelantungan santai di sela-sela akar pohon bakau. Dan kehadiran mereka di sana itu bukannya tanpa tugas sahabat Matkesem. Alam ngasih mereka peran yang super penting, yaitu mengendalikan populasi tikus di area rawa. Bayangin kalau nggak ada sahabat-sahabat kecil kita kayak Ili dan Idi ini. Populasi hama tikus bakal meledak dan bisa merusak ekosistem pohon mangrove. Jadi bisa dibilang, ular bakau ini adalah pahlawan tanpa jubah yang menjaga keseimbangan alam pesisir supaya semuanya tetap harmonis untuk kita nikmati. Sampailah kita di bagian kelima, pesan hangat musim hujan. Setelah kita tahu fakta alamnya, mari kita renungkan sedikit pesan moral dari cerita tadi. Kisah Ili dan Idi yang selamat dari mara bahaya itu sangat dekat dengan keseharian kita di rumah. Apalagi sekarang musim penghujan sudah tiba kan? Air hujan memang bawa kesegaran, dan wajar banget kalau anak-anak jadi pengen lari keluar buat main hujan-hujangan, persis kayak Ili dan Idi. Tapi pelajaran emasnya di sini adalah jangan pernah lupa pamit dan minta izin sama ayah dan bunda. Karena di dunia nyata, restu dan doa dari orang tua itulah sihir pelindung kita yang sesungguhnya. Itulah yang ngejaga kita dari bahaya yang nggak terduga. Jadi, sebagai penutup kumpul-kumpul santai kita hari ini, saya pengen nanya, sudahkah kamu meminta izin sama orang tuamu sebelum asyik menikmati rintik hujan hari ini? Jadikanlah kebiasaan manis Ili dan Idi ini sebagai inspirasi ya. Selalu hargai kasih sayang orang tua dan jangan lupa untuk terus mencintai alam di sekitar kita. Terima kasih banyak sudah nemenin saya menyimak cerita hangat ini dari awal sampai akhir. Sampai ketemu lagi di kisah-kisah keajaiban alam berikutnya. Dan pastinya, semangat mangrover!